Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini mengenai stratifikasi sosial. Temanya stratifikasi sosial. Nah, di SMA, SMP, bagi yang SMA IPS yang mesti sudah pernah dapat dan sudah bisa diduga stratifikasi itu apa ya, strata itu ya lapisan strata. Strata 1, strata 2, strata 3. Ya, lapisan juga bisa, grade juga bisa, tahapan bisa juga. Baru S1, baru S2, baru S3, bisa juga strata. Kelas 1, kelas 2, semester 1, 2, 3 itu juga lapisan. Nah, dalam masyarakat juga lapisannya kalau di UMB gampang. Oh, ini kelompok pemimpin, ini kelompok dosen, ini kelompok mahasiswa, senat mahasiswa, gampang. Tapi kalau dalam masyarakat sulit menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat atau perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, menggambarkan dalam masyarakat mencari gambarannya tadi, kok kayaknya ada strata, misalnya ini kelompok muda, kelompok ibu-ibu, kelompok muda yang lebih tua, kelompok usia, misalnya ada strata. Ini ada orang alim, tidak kelompok orang abangan, ini santri dan seterusnya. Itu kita yang membuat itu, kita yang membuat masyarakat, tapi kita yang menganalisa bentuk dalam masyarakat dalam kelas-kelas. Nah, kalau kuliah kerja nyata itu mesti kita seminggu di lokasi melihat ada strata apa saja. Nah, itu sosiologi. Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi, sedang, rendah perwujudannya. Nah, tinggi itu atas dasar apa, sedang, rendah atas dasar apa. Yang gampang kalau di SMA dulu ya ekonomi. Nah, ekonomi orang kaya, setengah kaya, miskin, miskin sekali. Nah, gampang ya. Bagaimana dasar terjadinya lapisan masyarakat tersebut? Kok bisa terjadi kaya, miskin, miskin sekali, misalnya orang ilmiah, kurang ilmiah, sama sekali tidak ilmiah, itu strata. Bagaimana dasar terjadi lapisan masyarakat? Dalam kehidupan biasanya selalu terdapat perbedaan status antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi, misalnya kelompok pejabat, kelurahan, kelompoknya di kardus, misalnya. Sehingga kalau dilihat dari bentuknya seakan-akan status manusia itu dalam hal itu berlapis-lapis. Yang gampang kaya, miskin, gampang. Tapi ada lagi orang soleh, misalnya. Kalau kita melihat dalam masyarakat, sepanjang ada sesuatu yang dihargai, itu apa? Nah, itu mesti ada. Dalam setiap masyarakat mempunyai kemungkinan yang cukup besar tentang ini. Jadi kalau sesuatu yang dihargai itu banyak, maka itu kelas lapisan atas yang dihargai itu merupakan sumber utama untuk menumbuhkan terjadinya suatu menghargai itu bermacam-macam. Kita lihat di sekelilingmu, sekeliling mahasiswa, rumahnya, di masyarakat apa, kalau partai politik apa, kalau di kampus jelas gitu, untuk sekolah. Barang sesuatu yang dihargai oleh masyarakat bisa berupa uang, kaya tadi, benda-benda yang bernilai ekonomis, itu juga kaya. Kaya itu kan bisa benda, bisa uang, bisa benda, kemungkinan juga bisa berupa tanah, banyak tanahnya, kekuasaan, di sana sini sudah menjadi ketua PKK, menjadi bupati dan seterusnya. Bisa juga kelompok ilmu pengetahuan. Nah, ini orang yang strata 1, 2, 3, kesolehan dalam agama. Ya, ini orang mutakin, ini yang setengah mutakin,
ini kafir misal, atau juga keturunan dalam keluarga terhormat. Ya ini masih Raden, ini orang abangan, orang piyayi, orang santri misalnya. Mereka yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang besar dianggap oleh masyarakat berada dalam lapisan atas. Banyak maksudnya. Sedangkan sebaliknya yang sedikit bahkan tidak memiliki apa-apa. Nah itu kelas bawah kedudukannya. Nah, siapa yang membentuk yang masyarakat, tapi yang menganalisa kita, mahasiswa nantinya. Apakah dasar atau inti bagi terjadi lapisan? Penyebabnya dalam masyarakat adalah ada ketimpangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Misalnya anggota dan ketua, ini pimpinan masyarakat dan warga biasa, itu maka terus terjadi lapisan hak dan kewajiban. Adanya kemampuan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan tiap-tiap anggota masyarakat. Dia bisa membeli pesawat, ini tidak misalnya. Dia punya perusahaan, ini tidak. Itu kan bisa kemampuan, tidak mampu memenuhi kebutuhan. Adanya kekuatan sosial dalam dan pengaruhnya. Misalnya itu golongan tadi ulama, abangan, pengaruh sosialnya, kekuatannya beda-beda. Omongannya mempengaruhi, penjelasannya mempengaruhi, ya. Selanjutnya mereka yang berada lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja, oleh karena masyarakat sangat dihargai, akan tapi dengan kedudukan yang tinggi itu mempunyai kesempatan untuk mengakumulasi apa saja yang oleh masyarakat sangat dihargai. Nah, jadi misalnya sudah ibu istrinya gubernur, masih menjadi ketua PKK, masih ketua IKADIN, masih punya partai politik, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Jika mereka memiliki uang dalam jumlah besar, maka dengan mudah mendapatkan tanah, kekuasaan, mungkin juga kehormatan. Dan mereka yang mendapatkan kekuasaan yang besar, dengan mudah juga menjadi kaya dan mengumpulkan harta kekayaan berupa benda, uang, tanah, dan macam-macam. Dalam setiap masyarakat, bentuk dari stratifikasi berbeda-beda. Tetapi tetap ada 3 bentuk stratifikasi secara umum, yaitu bidang ekonomi, kaya tidak kaya tadi, bidang politik, itu penjabat bukan penjabat, ya. Pada jabatan tertentu dalam masyarakat, misalnya itu ketua RT, sekretaris RT, dan itu warga biasa, kan ada jabatan-jabatan itu. Ketiga bentuk di atas mempunyai hubungan satu sama lain, atau bahkan saling melumpuk. Kalau sudah bidang ekonomi ya politik, ya jabatan tertentu, atau sebaliknya saling mempengaruhi. Dalam lapisan atas diadakan ukuran politik, kali berhubungan lapisan tertentu. Ekonomi juga terjangkau dan jabatan penting dalam masyarakat, atau disebut tokoh masyarakat. Sistem stratifikasi dalam masyarakat dikarenakan 2 hal. Terjadinya karena sendirinya berbarengan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya masyarakat maju, atau berdirinya real estate, itu orang yang pendahulu dan yang terakhir, itu kan stratanya sudah jelas. Barengan. Nah, kalau sekarang ini orang menguasai teknologi dan tidak, sekarang ini ya, atau alat, terjadi karena memang sengaja disusun untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya partai politik supaya menang, nah disusunlah strata. Ya, organisasi itu disusun, maka terus ada strata, pimpinan, wakil pimpinan, anggota. Jadi memang sengaja ada yang berjalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, yang disebut yang pertama, sejumlah faktor penyebabnya adalah tingkat umur. Bersama masyarakat itu senioritas, keaslian, keanggotaan kerabat, keturunan misalnya.
Nah, sebagai contoh di Pulau Jawa misalnya dikenal adanya orang yang membuka hutan atau tanah. Mereka ini dianggap sebagai orang asli yang sekaligus menempati lapisan atas atau pendahulu gitu ya. Mereka ini disebut sebagai cikal bakal desa. Nah, kalau sekarang itu dulu ya, kalau sekarang real estate siapa yang menempati lebih dulu, yang Jawa dulu. Di Sulawesi Selatan disebut dengan yang punya benua. Orang asli ya. Maksudnya adalah mereka inilah yang mempunyai tanah. Mereka lah yang membukanya pada pertama kalinya. Sampai saat ini keturunan masih dihormati. Jelas mereka menduduki tempat yang tinggi. Ya kalau di Jogja masih Den sebutannya. Yang kedua karena dasarnya mengejar suatu tujuan bersama, misalnya pilkada. Nah, pembagian wewenang dan itu sangat formal di bidang pemerintahan ya. Itu bidang politik itu pemerintahan sangat ada seksi-seksi, ada bagian-bagian, kepala bagian, kepala dinas dan seterusnya. Perusahaan juga gitu, perkantoran biasanya. Sistem sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Kalau tertutup itu nggak mungkin bisa akan menjadi pimpinan misalnya. Terbuka itu bebas kalau mampu misalnya. Mampu itu ada mungkin ijazahnya bisa atau mampu berbicara gitu, mempengaruhi orang. Ada juga yang nggak mampu, nggak bisa ngomong. Nah itu bisa dua macam itu. Itu dulu dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.